Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, hari ini kalian sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya. Yang piket hari ini sudah dibersihkan kelasnya? Sudah. Tolong lihat dulu kolong meja kalian, masih ada sampah tidak? Silakan dilihat, dicek ulang. Kalau masih ada, silakan buang dulu ke tempatnya. Ya, bersihkan. Kalau kelas bersih, kita belajar enak ya, tenang ya. Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam. Baik, yang pakai topi dilepas dulu topinya. Kalau sudah ada dalam kelas, topi harus dilepas. Baik, silakan KM untuk menyiapkan kelasnya dan memimpin doa. Silakan Wiwin. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absensi dulu biar kita tahu siapa saja yang tidak hadir hari ini ya. Ade Muhammad ada? Baik. Aditya? Berarti ada 6 siswa yang sakit ya untuk hari ini. Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk besok-besok harinya. Baik, Ibu mau bertanya dulu nih untuk sebelum memulai pelajaran. Ibu mau bertanya. Waktu minggu kemarin kalian belajar apa materinya sampai mana? Permintaan. Sekarang Ibu tanya, hukum permintaan masih ada yang tahu hukum permintaan? Apa bunyinya hukum permintaan? Oke. Baik. Hukum permintaan, semakin tinggi tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Semakin rendah harga, maka semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Seperti itu ya. Untuk kali ini Ibu akan memberikan materi lanjutan yaitu tentang penawaran. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian, ada tidak kalian atau orang tua kalian yang berjualan? Ada tidak? Ada. Nah, sekarang Ibu tanya, jualannya di mana? Di rumah. Cung, yang orang tuanya berjualan atau saudaranya yang berjualan? Cung, pengen tahu. Oke, sekarang Ibu tanya, jualannya apa, Nang? Orang tua kamu, jualannya apa? Baju. Terus jualannya apa orang tuanya? Voucher. Apa lagi? Kerupuk. Yang lain berjualan ya, sama ya? Oke. Nah, sekarang yang akan Ibu pelajari di sini, materi yang akan Ibu ajarkan yaitu tentang penawaran. Nah, sekarang Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ini ya, yang B. Yang kemarin kita yang A, sekarang yang B. Peserta didik diharapkan mampu menelaah penawaran dan berbagai faktor yang mempengaruhi penawaran, seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang penawarannya. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu. Apa itu penawaran? Nah, di sana dikatakan penawaran itu adalah kesanggupan penjual atau produsen untuk menjual atau melepas berbagai jumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Awas, Ibu minta perhatian pada kalian. Materi penawaran ini dikhususkan untuk para penjual. Jadi pada saat mempelajari materi penawaran, kalian seolah-olah menjadi penjualnya, begitu. Ya, kalau permintaan waktu minggu kemarin mah kalian sebagai konsumen, ya enggak? Ibu sebagai konsumen, jadi tidak masalah. Ya, artinya sesuai dengan keseharian kita. Nah, tapi untuk sekarang penawaran itu dikhususkan untuk penjual, pedagang, begitu. Jadi kalian seolah-olah menjadi penjualnya, begitu. Nah, sekarang apa itu hukum penawaran? Menurut ahli ekonomi Alfred Marshall, ya, itu penawaran hukumnya itu isinya yaitu
Apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik. Apabila harga turun, jumlah barang yang ditawarkan turun. Nah, titik-titik ini kita hubungkan. Nah, inilah kurva penawaran. Kenapa S? Karena S ini singkatan penawaran dari kata tulisannya supply, dibacanya supply. Jadi S ini adalah supply, ya, penawaran. Ini adalah kurva penawaran. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan tentang kurva? Bagaimana? Ada tidak pertanyaan? Oke, silakan. Dalam tabel itu kan ada 3 titik. Ya? Kalau seandainya kurva penawaran kita buat dan berpatokan pada 1 titik, bisa tidak, Bu? Oke. Kalau misalnya 1 titik saja yang dipakai, bisa tidak kira-kira? Tidak bisa. Kenapa? Sekarang lihat. Hanya 1 titik ini. Ya, hanya 1 titik ini. Misalnya, titik A-nya saja. Ininya dihapus. Tidak ada nih. Tidak ada. Hanya 1 titik. Apakah membentuk kurva? Tidak, hanya bentuknya titik saja. Benar nggak? Tapi kalau misalnya ada dua titik, baru bisa dihubungkan. Barulah terlihat kurva penawarannya. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang ditawarkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, sekarang rumus daripada fungsi penawaran, itu rumusnya QS sama dengan min A ditambah BP, di mana QS itu adalah banyaknya barang yang ditawarkan, A itu adalah konstanta, B-nya itu adalah koefisien, dan P-nya itu adalah harga. Pada saat harga barang X itu adalah Rp5, jumlah yang ditawarkan katanya 5 unit. Jika harga barang tersebut naik menjadi Rp15, jumlah yang ditawarkan bertambah menjadi 55 unit. Buatlah fungsi penawaran barang tersebut. Nah, silakan. Sekarang kalian amati di sana kira-kira apa saja yang diketahui. Q-nya berapa? Q1-nya? Q1 berapa? 5. Terus Q2? Berapa? 55. Oke, P1? P1-nya berapa? 5. P2? 15. Sekarang kita masukkan ke rumus. Sebutkan rumusnya bagaimana? QS sama dengan min A ditambah BP. Kemudian ya. Oh, Q2 55. Terima kasih, jeli sekali kamu berarti ya. 55 betul? Oke, good. 55 ya. Ya, sip. Lanjut. Sekarang kita ke rumus ya. Q dikurangi Q apa ini? Q1 per Q2 dikurangi Q1 sama dengan P kurang P1 per P2. Oke, kita masukkan Q belum ada ya, berarti tetap Q dikurangi Q1-nya berapa? 5. Q2 55, Q1 5. Oke. P-nya belum. P1 berapa? 5. Kemudian P2 15. P1-nya 5. Ya. Q dikurangi 5 sama per 50. Benar gini? Ya. Sama dengan P dikurangi 5. Ini berapa? 15 kurangi 5, 10. Ya, terus apa lagi nih? Setelah ini apa? 10 Q 10 Q dikurangi 5, begitu? Sama dengan 50 P dikurangi berapa? 5. Dikurangi 5. 10 Q dikurangi 50 sama dengan 50 P. Ya, hebat. Terus lanjut. 10 Q sama dengan min 200. Terus 50 P. Sudah? Oke, terus
Sama dengan 20. Ini, seperti ini. Ini adalah rumus daripada fungsi penawaran. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Oke, baik. Karena Ibu sudah menyelesaikan materi ini, Ibu akan bertanya pada kalian. Bagaimanakah bunyi hukum penawaran? Ayo. Bagaimana bunyi hukum penawaran? Oke, terus? Ya, sekarang bagaimana rumus daripada fungsi penawaran? Sama dengan? Good, berarti Ibu rasa kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu berikan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita melakukan kegiatan diskusi. Nanti akan Ibu berikan, tampilkan video pembelajaran. Tapi sebelumnya Ibu meminta kalian rubah kelompoknya menjadi, arti kursinya menjadi kelompok. Silakan yang sudah Ibu bagikan waktu kemarin. Silakan sekarang dirubah kursinya. Sudah siap? Sudah? Tolong kalian amati video pembelajaran yang Ibu tampilkan ini ya. Nanti setelah itu kalian akan Ibu berikan LKPD, lembar kerjanya. Nanti kalian analisa lembar kerja itu, setelah itu baru kita presentasikan ya. Silakan kalian amati ini. Hampir 100% para produsen tahu dan tempe di Kulon Progo Yogyakarta kebingungan menghadapi lonjakan biaya produksi. Harga kedelai yang sebelumnya Rp7.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp13.000. Ini membuat perajin tempe di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta kewalahan menyiasati lonjakan biaya produksi. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan harga bahan penunjang pembuatan tempe, seperti untuk membungkus tempe, daun pisang yang sebelumnya harganya Rp3.000 sekarang mencapai Rp5.000. Sementara untuk plastik yang sebelumnya Rp7.000 kini mencapai Rp9.000. Harga sekarang awalnya Rp7.000, Rp7.800, Rp10.000, Rp10.500, Rp12.500, sekarang jadi Rp13.000. Kalau dampaknya seperti penjual Dampaknya ya sangat sulit mas, sangat sekali. Semuanya naik, jadi sulit mencari hasilnya sulit. apa sih yang naik? Karena ya kedelai naik, plastik naik, harga juga naik, itu bikin sulit. Kalau juga naik. Tapi menyiasatinya seperti apa? Biasanya ya gimana ya? Pokoknya ya susah mas. Kondisi serupa juga dialami pabrik tahu Sentolo di Kulon Progo Yogyakarta, yang biasanya menghabiskan 150 kg kedelai impor dari Amerika untuk pembuatan tahu putih, kini hanya mampu membeli 100 kg kedelai saja. Sekarang belinya nggak ada sekarang. Gara-gara harga yang naik ini juga. Iya, harganya naik. Ya sekarang itu ya cuma bikinnya sedikit-sedikit. Saya cuma bisa bikin berapa sekarang? Ya, sekarang itu ya cuma 50 aja sudah. Terus kintal. Terus ngapain kan? Padahal sebelumnya Sebelumnya sebentar punya. Sekarang itu mas setengahnya sudah. Itu sebentar dulu itu sebentar. Sekarang kenapa tadi nggak sampai satu kuintal? nggak sampai sekarang. Para produsen tahu dan tempe menyatakan benar-benar susah mempertahankan usaha mereka akibat lonjakan harga kacang kedelai impor. Dari Kulon Progo Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Itu adalah permasalahan yang terjadi di Kulon Progo ya, bahwa ada kenaikan biaya produksi. Ibu pengen tanya dulu, kalau bahan baku dari tahu tempe apa? Kacang kedelai ya. Kacang kedelai kata kata berita dalam berita tadi katanya mengalami kenaikan disebabkan karena apa?
karena adanya kelangkaan sehingga biaya produksi dari tahu tempe itu mengalami penajaman ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya, membagikan LKPD-nya. Silakan nanti kalian pelajari ya dengan kelompoknya, kemudian kalian diskusikan. Ini kelompok apa? Kelompok 1, benar? Oke, kelompok 2 yang mana? Oke. Kelompok 3 yang mana? Ya. Ini kelompok berapa? 4. Ya, nih kelompok 4, kelompok 3. Ya, silakan. Silakan kalian jawab, kalian diskusikan dengan kelompoknya. Barangkali ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke Ibu kalau misalnya kurang paham. Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham ya pertanyaannya? Sok, tinggal lanjut saja, tinggal diskusikan dengan kelompoknya. Sudah? Sudah ya? Barangkali kelompok siapa dulu yang mau maju ke depan, yang siap? Kelompok 1, boleh? Sudah? Siap? Oke, silakan maju ke depan. Yang lain perhatikan, barangkali ada pertanyaan, siapkan pertanyaannya untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Insan. Saya Ade. Saya Edith. Saya Rade. Ya, untuk nomor 1 jawabannya akan dibacakan oleh Ade. Ade, dipersilahkan. Silakan. Jawaban nomor 1 adalah hukum penawaran berlaku apabila faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam keadaan ceteris paribus. Berdasarkan kondisi yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran mengalami perubahan seperti biaya produksi pembuatan tempe mengalami kenaikan. Ya. Biaya produksi itu meliputi harga kedelai, daun pisang, dan plastik sebagai pembungkus. Ya. Kenaikan biaya produksi ini sangat mempengaruhi harga jual tempe dan tahu. Hal ini akan menimbulkan kenaikan harga dari tempe tahu. Oke, terima kasih Ade. Untuk yang nomor 2, jawabannya gambarnya itu akan digambar oleh Kevin dan dijelaskan oleh Sevri. Kevin dan Sevri dipersilahkan. Oh iya, spidolnya ya. Ya, silakan. Baik, silakan jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan kurva ini. Nomor kurva penawaran berdasarkan kenaikan biaya produksi. Awalnya kurva penawaran berada di posisi S1. Karena ada perubahan kenaikan biaya produksi, maka kurva penawaran berubah dari S1 bergeser naik ke kiri atas menjadi S2. Oke. Paham ya? Oke, lanjut. Untuk jawaban nomor 3 akan dibacakan oleh Saudara Rahmat. Untuk Rahmat, dipersilahkan. Jawaban untuk nomor 3 adalah upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga kedelai. Ya. Yaitu dengan mengoptimalkan lahan yang tidak digunakan. Terkait peningkatan produksi kedelai, bahwa produksi kedelai ulangi lagi. Jawaban untuk nomor 3 adalah upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga kedelai. Ya. Yaitu dengan mengoptimalkan lahan yang tidak digunakan. Oke. Terkait peningkatan produksi kedelai, bahwa produksi kedelai lokal
harus didorong dengan mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak digunakan, yang jumlahnya sangat banyak. Oke. Barangkali ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok mana, Win? Oke, kelompok 2 bertanya, silakan, Win. Bagaimana? Apa yang dilakukan penjual tahu tempe untuk mensiasati kenaikan biaya produksi? Ya, solusinya bagaimana katanya? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 Ya. akan dibacakan oleh Saudara Raden. Ya, silakan. Mengurangi tenaga kerja. Ya, yang pertama katanya mengurangi tenaga kerja, terus? Mengurangi ukuran tempe. Oke, mengurangi ukuran tempenya, terus? Mengurangi penggunaan kedelai. Kedelai. Ya, kedelai. Oke, itu jawabannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Silakan ditutup hasilnya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Apa yang mau memberikan kesimpulan dari hasil diskusi? Silakan. Bacakan hasil kesimpulannya. Kesimpulan dari permasalahan yang terjadi adalah hukum penawaran berbunyi, apabila harga suatu barang mengalami kenaikan, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut mengalami kenaikan. Dan apabila harga suatu barang mengalami penurunan, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut mengalami penurunan pula. Hukum penawaran akan berlaku bila mana faktor-faktor lain ceteris paribus. Tetapi hukum penawaran akan tidak berlaku apabila faktor-faktor lain mengalami perubahan. Oke, ya. Ya, itu adalah kesimpulan dari hasil diskusi ya. Benar bahwa hukum penawaran itu katanya berbunyi kalau seandainya harga naik, jumlah barang yang ditawarkan naik. Kalau harga turun, jumlah barang yang ditawarkan turun. Nah, di sini ada faktor-faktor produksi ya. Faktor produksi yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ya. Ini akan berlaku. Mohon maaf. Hukum penawaran ini tidak akan berlaku kalau seandainya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran mengalami perubahan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya mengalami ketetapan ceteris paribus, ini akan berlaku seperti itu ya. Baik. Sudah selesai dari diskusi ini, kemudian Ibu minta kalian kembali ke tempat masing-masing, kita adakan tes individu. Sudah? Ini boleh kalian join? Ya, silakan. Sevri, Adita, Marlina, Rival, Isan. Sudah ya? Oke, kita mulai. Siap-siap kalian. Fokus. Skor pertama ya, itu yang paling tertinggi adalah Ara, yang kedua Marlina, dan yang ketiga Iksan. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah menempati urutan pertama sampai dengan urutan ketiga. Oke, bagaimana perasaan hari ini kalian? Hah? Senang ya? Suka ya? Bahagia ya? Tidak bosan dengan adanya kuisis ini ya. Kemudian juga pembelajaran yang Ibu berikan juga sudah Ibu sampaikan. Bagaimana? Adakah kesulitan? Tidak ada. Baik, alhamdulillah, berarti penyampaian materi untuk hari ini kita sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru, yaitu materi tentang harga keseimbangan. Nanti kalian pada saat di rumah sebelum pelajaran Ibu dimulai ya minggu depan, itu kalian baca-baca dulu materi tentang harga keseimbangan, sehingga pada saat besok harinya pas pelajaran dengan Ibu ya, kalian paling tidak sedikitnya mengetahui materi tersebut ya. Mungkin itu saja materi hari ini ya. Ibu tutup, silakan KM untuk menyiapkan kelas dan memimpin doa. Silakan. Sudah belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.